Kayaknya hampir semua orang kenal Cimory ya. Produknya ada di setiap minimarket. Tapi hari ini kita nggak akan ngomongin rasa yogurtnya. Kita mau bedah sesuatu yang jauh lebih besar, yaitu dokumen yang mengubah nasib perusahaan ini. Prospektus IPO. Momen di mana Cimory bilang, oke, kami siap go public. Ya, kita semua tahu produk-produknya, tapi sadar nggak sih, di balik setiap botol susu atau yogurt yang kita minum itu, ada cerita keuangan yang, wow, gede banget. Di tahun 2021, Cimory ini bikin gebrakan raksasa. Dari yang tadinya perusahaan tertutup, mereka jadi perusahaan publik dan berhasil ngumpulin dana segar 3,66 triliun rupiah. Gimana caranya? Nah, kita akan bongkar semuanya, langsung dari dokumen resminya. Oke, biar nggak pusing, kita bakal pecah pembahasannya jadi 5 bagian yang gampang diikuti. Pertama, kita kenalan dulu sama perusahaannya, Cimory itu sendiri. Terus kita bahas soal go public atau IPO itu apa sih? Lanjut, kita intip angka-angka di baliknya. Keempat, kita perlu tahu juga risikonya. Dan terakhir, ada beberapa detail penting yang nggak boleh kelewat. Oke, kita mulai dari yang pertama ya. Sebenarnya siapa sih Cimory ini kalau kita lihat dari dokumen resmi mereka? Nah, di prospektusnya, Cimory itu langsung to the point. Mereka bilang bisnis inti mereka ada 2, produk susu premium dan makanan konsumen premium. Kata kuncinya di sini tuh premium. Ini bukan sekedar kata-kata loh, ini pesan buat para investor yang bunyinya kira-kira, hey, kami ini main di kelas atas, di mana keuntungan bisa lebih besar dan pelanggan lebih setia. Dan jangan salah, ini bukan bisnis rumahan. Prospektus ini nunjukin kalau mereka punya 5 pabrik besar yang tersebar di seluruh Jawa. Ada di Bogor, Semarang, bahkan ada 2 di sana, Pasuruan, sampai Tangerang. Ini bukan cuma deretan pabrik ya, ini adalah jantung operasi mereka, mesin raksasa yang memastikan produk-produk Cimory bisa sampai ke tangan kita semua. Nah, sekarang kita masuk ke jantung pembahasan ini, proses IPO itu sendiri. Apa sih sebetulnya artinya kalau sebuah perusahaan kayak Cimory ini go public? Kita sering banget kan dengar istilah IPO atau penawaran umum perdana saham. Tapi apa sih artinya? Gampangnya gini deh, bayangin sebuah perusahaan itu tadinya kayak pesta pribadi, yang boleh masuk cuma pemilik dan beberapa orang undangan. Nah, IPO itu adalah momen saat perusahaan itu membuka pintunya lebar-lebar dan bilang, ayo siapa saja boleh masuk dan ikut memiliki sebagian kecil dari perusahaan ini. Sejak saat itu, sahamnya bisa dibeli dan dijual oleh siapapun di bursa efek. Dan proses ini tuh cepet banget loh, jadwalnya padat. Coba lihat, dari 30 November sampai 2 Desember itu masa penawarannya. Jadi disinilah publik bisa pesan sahamnya. Cuma beberapa hari. Terus, tanggal 3 Desember, sahamnya langsung dibagikan secara elektronik. Dan puncaknya, jeng-jeng, tanggal 6 Desember 2021, saham Cimory dengan kode CMRY resmi melantai di bursa. Game on! Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu nih. Duitnya. Mari kita lihat angka-angka di balik IPO Cimory ini. Seberapa besar sih sebenarnya penawaran ini? Angka pertama, jumlah saham yang ditawarkan. Siap-siap ya, Cimory melepas 1,19 miliar lembar saham. Itu bukan salah ketik ya, hampir 1,2 miliar lembar. Bayangin aja, sebanyak itulah potongan kue kepemilikan perusahaan yang dilembar ke publik. Terus, berapa harga satu potongan kue itu? Nah, harganya ditetapkan di Rp3.080 per lembar saham. Jadi, inilah tiket masuk bagi para investor pertama untuk bisa bilang, saya punya sebagian kecil dari Cimory. Sekarang coba kita hitung. Ambil hampir 1,2 miliar saham tadi, kalikan dengan harga Rp3.080, dan kita dapat angka final yang luar biasa, Rp3,66 triliun. Itulah total dana yang berhasil Cimory kumpulkan dari kita semua. Ini bukan uang jajan, ini modal super besar buat mereka tumbuh lebih gede lagi. Eits, tapi tunggu dulu. Investasi itu kan 2 sisi mata uang ya. Ada potensi untung, ada juga potensi resiko. Nah, setiap prospektus itu wajib hukumnya buat jujur soal resiko-resiko ini. Jadi, mari kita lihat, apa sih peringatan yang ditulis langsung oleh Cimory di dokumen mereka? Nah, ini dia, resiko pertama dan yang paling utama buat mereka. Gampangnya, ini soal kontaminasi. Karena mereka bergerak di bidang makanan dan minuman, satu kesalahan kecil aja soal keamanan pangan, misalnya ada produk yang terkontaminasi, itu bisa fatal. Reputasi yang dibangun puluhan tahun bisa hancur dalam sekejap. Ini resiko paling dasar di bisnis mereka. Oke, selain risiko dari bisnisnya sendiri, ada juga risiko buat investor. Prospektus ini bilang soal tidak liquidnya saham. Artinya apa? Gini deh, gampang beli, belum tentu gampang jual. Mereka ngasih peringatan, bisa jadi nanti pas kamu mau jual saham ini, nggak banyak yang mau beli.
Jadi ini semacam pengingat bahwa punya saham itu satu hal, tapi bisa menjualnya lagi di harga yang kita mau, itu cerita lain. Oke, bagian terakhir. Mari kita bahas beberapa detail penting lainnya. Anggap saja ini bagian tulisan kecil yang sebenarnya penting banget buat kita tahu. Nah, kalimat ini selalu ada di setiap prospektus dan sengaja ditulis pakai huruf kapital semua. Ini penting banget. Artinya, OJK atau Otoritas Jasa Keuangan itu tugasnya bukan ngasih stempel investasi ini bagus atau investasi ini jelek. Bukan. Tugas mereka itu cuma memastikan semua informasi yang penting udah ditulis di sini. Ibaratnya wasit, mereka cuma mastiin permainannya adil. Keputusan mau ikut main atau enggak, itu 100% di tangan kita sebagai investor. Terus, siapa sih yang ngebantuin Cimory ngurusin semua proses IPO yang super ribet ini? Nah, mereka ini disebut penjamin pelaksana emisi efek atau lead underwriter. Anggap aja mereka ini semacam event organizer super canggih untuk IPO. Mereka lah yang bantu tentuin harga saham, yang jualan ke investor-investor besar, dan mastiin semuanya berjalan mulus. Nah, untuk IPO Cimory ini, event organizernya ada dua. Dua-duanya nama besar di dunia keuangan Indonesia, CLSA Sekuritas dan Mandiri Sekuritas. Mereka lah yang jadi otak di balik layar kesuksesan IPO ini. Jadi apa artinya semua ini? Simpelnya, dengan dana segar hampir 3,7 triliun rupiah di tangan, Cimory itu bertransformasi. Mereka bukan lagi cuma perusahaan yogurt yang kita kenal, tapi jadi raksasa finansial di bursa saham. Prospektus ini bukan akhir cerita ya, ini justru awal dari babak baru mereka. Pertanyaan besarnya sekarang, dengan amunisi sebanyak itu, mereka mau ngapain selanjutnya? Masa depan seperti apa yang mereka siapkan?